Kayak gitulah. Menandakan kuntilanak itu persis di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 544. Betul sekali. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon dimanapun Anda berada. Sehat selalu, bahagia selalu. Yang Amin. dengerin di Spotify ataupun nonton di YouTube ya. Ya. Alright. Oke. Teman Kliwon dari kemarin tuh banyak yang bertanya, kayaknya PMK sekarang udah nggak eksklusif di Spotify ya? Gitu. Jawabannya adalah betul. Jadi sekarang PMK bisa dinikmatin di Spotify, di YouTube, dan juga kita punya PMK Uncensored. Betul sekali. Itu tayangnya di mana, Bro? Di Spotify ada, di Noise juga bisa, di mana-mana pokoknya. Hatiku senang. Di Noise sih. Sebenarnya nggak perlu download Noise ya. Nggak perlu. Karena bisa didengarkan di browser juga. Betul. Jadi kalian tinggal klik linknya aja, nanti purchase-nya bisa pakai payment apapun ya. Ya. Macem-macem, nggak harus download Noise. Harganya cuma 13.000. Betul gitu. sekali. Kenapa teman Kliwon perlu dengerin PMK Uncensored? Karena durasinya lebih panjang. Betul. Nanti kedepannya akan lebih brutal lagi. Mudah-mudahan. Iya, karena kita belak-belakan, Bro. Nah, itu dia. Di sini kan kita masih ngomongnya santun ya. Nah, enggak juga sih. Kita kurang santun apa, Bro? Itu dia. Itu ya. Oke. Terima kasih yang sudah purchase juga di PMK Uncensored. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, episode malam hari ini kita akan buka dengan sebuah cerita dari teman Kliwon yang ternyata punya kaitan dengan penelusuran kita. Oh, nah, iya, ini dia nih. Halo Mas Danu dan Mas Bimo, salam sejahtera semuanya. Di kesempatan kali ini saya mau cerita tentang kisah kelam di balik panti jompo terbengkalai di Bogor. Nah, ini dia nih. Yang kalian sudah pernah eksplorasi tuh di YouTube kalian. Pada tahun 2022 saya juga pernah eksplor ke tempat itu. Kebetulan syuting juga untuk program horor kami. Jadi saya tuh bekerja di salah satu digital media company yang cukup terkenal di Indonesia. Saat syuting di situ, banyak sekali kisah pilu maupun seram yang disimpan di balik berdirinya bangunan tersebut. Mungkin saya ceritakan aja langsung ya terkait pengalaman apa yang saya rasakan maupun latar belakang bangunan itu. Bangunan panti jompo khusus nenek-nenek ini awalnya dibangun dan didanai oleh filantropi dengan menggandeng dinas sosial setempat pada tahun 1984. Oke. Akan tetapi pada tahun 2016, panti jompo ini dinonaktifkan oleh wakil gubernur saat itu. Dengan alasan lokasi panti jompo tersebut rawan banjir maupun potensial bahaya robohnya pondasi bangunan tersebut. Secara lokasi, panti itu ada di pertemuan dua sungai besar, yaitu Sungai Cisadane dan Sungai Cipakancilan yang rawan abrasi. Nah, ini kurang lebih seperti itu ya latar belakangnya. Oke, kita lanjut ke saat dimana kami syuting di lokasi tersebut. Kami syuting bersama host maupun soundman yang sama-sama indigo nih. Serta ditambah 2 orang paranormal yang bertugas untuk melindungi dan menuntun kami dalam mendeteksi dan melihat makhluk-makhluk yang gak kasat mata. Saat kami menelusuri, bangunan itu memang sudah rapuh, lembab, dan ditumbuhi banyak tanaman, sehingga auranya tuh mencekam sekali. Salah satu hal yang saya alami pribadi adalah ketika kami meliput daerah deretan kamar mandi yang terdapat di bagian belakang bangunan tersebut. Kamar mandi nih ya. Ketika saya merekam, terdengar suara tertawa melengking khas kuntilanak. Suara tersebut berada persis di samping kiri kuping saya. Tapi suara itu seperti berasal dari kejauhan. Kayak gitulah. Menandakan kuntilanak itu persis di samping saya. Seketika badan saya merinding seadanya, tapi tetap harus kuat karena sedang syuting. Di tempat yang sama, soundman kami yang peka nih mulai diganggu. Kakinya dicekal gitu dan punggungnya ditemplokin.
Sampai akhirnya dia nggak kuat menahan gangguan tersebut dan akhirnya dia kesurupan. Karena di daerah kamar mandi itu sempit dan bahaya ya karena bangunannya rapuh, maka langsunglah kita bawa dia ke lapangan tengah yang lebih terbuka dan lebih aman. Setelah kesurupan, paranormal kami mulai menginterogasi setan yang masuk ke tubuh soulmate kami. Siapa kamu? Mau ngapain kamu masuk ke dalam tubuh dia? Tanya paranormal kami. Saya suka dengan dia. Kameramen kami menggerung dan ketawa-ketawa tuh khas kuntilanak. Setelah itu karena setan yang memasuki tubuh soulmate ini hanya usil dan gak bisa diinterogasi, maka paranormal kami langsung narik keluar kuntilanak itu dari tubuh soulmate kami. Di tengah-tengah kekacauan yang terjadi, dan karena kami lengah, bergantilah salah satu host kami yang indigo ini juga kesurupan oleh hantu anak kecil perempuan. Host kami yang kesurupan langsung kami interogasi untuk nanya masa lalu panti jompo ini. Kan tetapi bukannya cerita tentang masa lalu panti jompo, hantu anak kecil ini malah cerita tentang masa lalunya ketika dia masih jadi manusia. Ih, takut. Banyak cowok di sini, katanya gitu. Lalu kami mulai menanya-nanyai tentang panti jompo ini. Dia bilang dia nggak tahu banyak dan gak berani muter jauh-jauh. Lalu tidak lama dia menunjuk kamar mandi di belakang tempat di mana kami tadi diganggu, dan dia bilang, di situ ada yang kuat. Aku gak berani ke daerah situ. Setelah itu host kami mulai flashback dan dibawa oleh anak kecil itu untuk melihat masa lalunya. Host kami setengah sadar dan menceritakan bahwa dulu di zaman Belanda, dia ini merupakan anak dari satu pasangan yang cerai dan dia diasuh oleh ayahnya. Tidak lama ayahnya menikah kembali dengan seorang wanita dan mereka berdua memperlakukan anak ini secara tidak manusiawi. Ayah serta teman-teman ayahnya sering mencabuli anak ini, sehingga sampai saat ini dia masih trauma sama laki-laki. Ibu tirinya pun juga memperlakukan dia dengan tidak baik. Perlakuan kasar hingga aniaya sering ia terima. Hingga akhirnya pada suatu hari dia meninggal dan mayatnya dibuang ke sungai oleh orang tuanya sendiri. Seperti yang sudah saya ceritain di latar belakang, panti jompo ini berdiri di mana dua sungai itu bertemu ya. Jadi pada zaman itu banyak mayat hasil kekejian Belanda dibuang di sungai dan hanyut hingga bertumpuk di atas panti jompo ini. Dan kenapa anak ini dibuang ke sungai? Agar mayatnya nyaru sama mayat-mayat lain. Udah, aku gak tega ngelihatnya. Kasian, orang tuanya bukan orang bener, kata host kami itu setengah sadar. Setelah itu dia dibantu oleh paranormal untuk kembali sadar. Dan lanjut setelah itu, hantu anak kecil itu keluar. Kembali lagi soundman kita kesurupan oleh entitas yang sepertinya genderuwo, hitam dan berbulu. Oh, saya penunggu di daerah ini. Banyak yang minta-minta ke saya. Lalu dia menunjuk suatu ruangan yang ada di daerah panti jompo itu. Kebetulan ruangan tersebut sudah kami eksplorasi. Dan di ruangan itu ada tulisan Arab gundul di atas kusen pintunya. Ternyata panti jompo ini dulu saat masih aktif itu sering dipakai jadi tempat pesugihan. Baru tahu saya. Tempat ini adalah tempat kesedihan, ujar jin yang merasukinya nih. Lalu dia menunjuk ke daerah belakang, tempat di mana anak kecil itu berada, yaitu hilir sungai tadi. Gak lama soundman kami setengah sadar tuh. Aku gak kuat, tolong. Dan dia minta tolong ke paranormal untuk dilepaskan dari kesurupan itu. Seketika setelah dia dibantu, dia muntah dan akhirnya sadar. Setelah kondisi lebih kondusif, host kami cerita ketika dia flashback tadi dia melihat kenapa di situ banyak pesugihan. Di tengah bangunan itu terdapat pendopo. Dan dulu saat zaman Indonesia masih berbentuk kerajaan,
mungkin tahun 1500-1600an mungkin ya. Pendopo itu tempat berdirinya prasasti yang sakral. Lalu sungai yang ada di belakang itu dulu digunakan sebagai tempat mandi orang-orang kerajaan. Ada undak-undak dan banyak air mancur di situ. Setelah kerajaan itu runtuh, prasasti tersebut tertimbun tanah dan hilang. Oleh sebab itu, saat panti jompo tersebut masih aktif, banyak orang yang datang ke panti itu hanya sekedar untuk minta-minta pesugihan ke prasasti tersebut. Gitu. Karena banyak yang pesugihan di situ, maka muncullah entitas jahat dan makin banyak gangguan di situ. Walaupun panti jompo tersebut masih aktif, banyak nenek-nenek yang meninggal karena gangguan dan keusilan entitas jahat di situ. Mulai dari dikagetin sampai serangan jantung, dibuat kepleset di kamar mandi, sampai meninggal tuh jatuh ya, sampai dijahilin pas istirahat. Hingga akhirnya panti jompo tersebut tutup tahun 2016 lalu. Cerita ini sudah aku padatkan supaya nggak terlalu panjang ya. Oke, salam sehat untuk kita semua. Semoga saya bisa berbagi cerita lagi ya tentang di mana kami eksplorasi gedung terbengkalai bekas markas PKI zaman dulu. Di mana toiletnya tuh ada bekas darah kering gitu mas, bekas pembantaian. Sukses terus tim PMK. God bless you all. Oke. Wah, ini mas ini banyak ceritanya nih. Seperti Dencil lah kurang lebih ya. Dencil udah ikut PMK 5 tahun Cil. Masa kurang ceritanya. Dencil pernah hampir kita jadiin tumbal waktu itu ya. Pernah hampir kesurupan. Nah iya. Makanya gak pernah ikut penelusuran lagi. Iya. Oke. Bener deh. Sungai ya. Kita di dalamnya itu kedengeran deres ya. Betul. Kedengeran sungai. Memang waktu itu sempat kita bahas juga di belakang tuh ya. Juga memang karena lembab, karena ada air gitu, jadi menambah. Dan emang gue denger suara gong itu kan juga di belakang tuh kamar mandi itu gila ya. Sih. Ya tapi ada beberapa momen juga salah satu tempat buat penelusuran gitu, fakta yang keungkap tuh beda-beda tuh. Ya karena memang udah berdiri lama gitu ya. Apalagi ini ditarik sampai zaman kerajaan gitu. Tapi garis temunya ya tadi tuh, tempat ini tempat kesedihan gitu. Auranya tuh beda memang. Aura energi yang kebentuk di situ ya energi kesedihan memang gitu. Apalagi kan persepsi orang Indonesia pada umumnya tentang panti jompo itu kan ini ya, sedih gitu ya. Betul. Beda sama di luar negeri. Betul. Kalau di luar negeri justru malah kayak quote unquote kewajiban gitu. Dan orang tuanya rata-rata memang malah memilih, malah seneng gitu. Sini banyak temennya, banyak kegiatan, ya kan? Banyak kegiatan kesenian, olahraga bareng. Kalau di sini kan orang dibawa ke panti jompo, kok tega sih anaknya gitu. Kalau di luar negeri malah gitu ya. Perspektifnya malah beda kalau di luar sana. Gitu. Tapi memang mungkin kalau tempat penelusuran normalnya itu kan dikunjungi banyak orang gitu ya. Banyak yang nelusur gitu misalnya, apalagi yang udah terkenal. Biasanya satu doang tuh yang paling otentik, misalnya cerita tentang apa gitu. Energi yang kebangun tentang itu. Cuman telisik pasti beda-beda tuh. Ada sosok apa tambahan, informasi tambahan gitu. Iya, tergantung yang melihat kan. Benar. Dari siapa yang bisa menafsirkan visionnya, penglihatannya gitu. Betul. Kayak di kemarin panti jompo ada tuh yang ngebahasnya tentang si kursi roda ini misalnya gitu. Tapi ini nariknya jauh banget nih dari zaman kerajaan bahkan ya. Yang sekarang juga nggak jadi. Kalau kita kemarin pas di sana, Bang Jiung bilang ada salah satu sosok yang jahil di situ, jembalang tanah ya dia bilang ya. Itu kayak jin apa sih? Bentuknya kayak hewan gitulah, setengah hewan. Tapi ini juga salah satu ini juga nih. Ada benang merahnya, ada yang jahil juga kan tadi dibilang tuh, iseng gitu aja gitu. Iya,
yang dikagetin nenek-nenek, bro. Iya. Di panti jompo ya, ada yang lagi di kamar mandi sampai kepleset. Makanya kagetin serangan jantung. Wah, bener-bener Jembalang. Oke, lanjut. Cerita kedua. Dari mana? Kagak ada di gua. Ada deh. Halo Kak Bimo dan Kak Danu, saya Ocha, asal dari kota Nit. Sekarang berdomisili di kota Surabaya. Saya pernah mengirimkan kisah nyata hidup saya sebagai seorang penari di kota tersebut. Mohon kotanya jangan disebut ya. Oh iya, ini di Spotify nih pernah nih. Betul, ya. Ritual Hitam Sang Penari. Iya. Gue langsung inget nih ceritanya nih. Ini part 2-nya. Oke. Mungkin kakak masih ingat cerita pertama saya yang menceritakan banyak kisah kelam dan mistis yang harus dijalani sebagai seorang penari. Ritual-ritual hitam sering diadakan sebelum acara dimulainya. Dampak dari ritual tersebut masih saya rasakan sampai sekarang. Kali ini saya akan menceritakan alasan saya pindah ke kota Surabaya. Kakak mungkin bertanya-tanya atau bahkan pasti bertanya-tanya, mengapa saya berada di kota Surabaya ini? Kenapa? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kenapa yuk? Ayo. Ayo, ada yang tahu nggak? Dilempar ke penonton. FYI, rumah saya yang di kota P sampai sekarang masih kosong dan gak laku dijual. Selama saya tinggal di kota P, banyak sekali hal-hal gaib atau mistis yang saya alami. Bahkan keluarga saya pun ikut ngalamin. Kalau kakak ingat cerita pertama bahwa ritual yang saya jalani untuk menjauhkan saya dari laki-laki, supaya bisa fokus menjalani aktivitas di grup reok. Makanya saya masih single sampai sekarang. Karena dulu saya termasuk orang yang sukses, maka banyak sekali orang iri atau tidak suka. Apalagi para ibu-ibu atau wanita, karena takut suami atau pacarnya jatuh hati pada saya. Makanya ada saja yang mengirimkan hal-hal goib seperti santet atau dikirimi benda-benda aneh yang bertujuan untuk mencelakai saya. Tapi karena memang dari kecil saya sudah sering ritual, jadi hal-hal tersebut tidak bisa mengenaiku, tapi selalu kena adik atau kakak saya. Percaya atau enggak, tapi ini fakta. Pada suatu hari, adik saya tidur di kamar. Pada saat itu grup reok kami sedang ada undangan di luar kota. Jadi mengharuskan grup kami untuk menginap di sana. Kata adik saya, dia ingin nonton bola. Kebetulan TV di kamar saya lebih besar, jadi puas untuk nonton bola. Besoknya saya ditelepon sama kakak saya yang mengatakan bahwa adik saya meninggal dunia di kamar saya. Orang yang menemukan pertama kali adalah kakak saya. Karena sudah jam 10 pagi tapi belum bangun. Tapi ketika didekati, adik saya sudah terbujur kaku, matanya melotot, badan biru-biru, dan darah keluar dari telinga. Jujur saya shock dan saya pingsan kala itu. Apalagi sebelum kejadian itu hampir saja ibu saya meninggal karena diganggu makhluk besar yang ingin membawanya pergi. Kejadian ibu saya membuat satu kampung gempar. Mereka seperti menyalahkan saya karena sebagian dari mereka tahu saya sering melakukan ritual dan dampak negatifnya mengenai keluarga lainnya. Kita kembali ke kisah adik. Pada saat ditemukan, ibu saya masih di rumah sakit untuk pemulihan kondisinya. Jadi kami tidak memberitahu ibu. Warga mulai berdatangan membantu mengurusi pemakaman adik saya. Gak banyak yang datang untuk tahlilan, hanya beberapa saja. Mereka terus mengunjing dan menyalahkan saya. Yang membuat saya sakit hati sampai saat ini, sesepuh yang menyuruh saya ritual tidak datang ke rumah ketika adik saya meninggal. Entah kemana perginya para berdebah itu. Kondisi saya saat itu syok, bingung, sedih. Hari-hari saya hanya melamun saja tanpa aktivitas berarti. Pada suatu hari ada seseorang datang ke rumah. Saya gak kenal orang tersebut, tapi ternyata dia seorang guru ngaji atau ustadz dari Kediri yang kebetulan menikah dengan tetangga saya.
Ini saking saya gak pernah ngumpul dengan tetangga saya, jadi saya gak tahu tentang beliau. Beliau datang karena kasihan melihat saya dikucilkan oleh tetangga, bahkan dibenci. Beliau menyarankan saya untuk pindah saja, takut hal buruk lain menimpa pada saya. Beliau berkata banyak yang mengirimkan santet. Dan mereka yang mengirim santet itu selain dari orang yang iri, tapi juga dari pesaing saya sesama penari. Mereka ingin pamor saya redup, dan bahkan mereka ingin saya mati. Ritual-ritual yang saya jalani itu membuat diri saya dilindungi dan membantu melawan santet kiriman atau gangguan lain dari luar. Yang mana pada saat adik saya meninggal, semua penjaga saya sedang bersama saya. Dan kebetulan adik saya tidur di kamar, dan dialah yang terkena santet tersebut. Akhirnya kami memutuskan pindah ke Surabaya dan menjual rumah kami dengan harga murah. Tapi setelah hampir 16 tahun rumah itu masih kosong dan tidak ada yang berani menempatinya. Kata orang-orang, rumah saya sekarang menjadi sarang jin. Bahkan saya pernah diminta oleh kepala desa untuk merobohkan rumah tersebut, namun saya gak perbolehkan. Kalau kakak ingat, saya pernah bercerita bahwa saya gagal menikah berkali-kali karena efek dari ritual yang saya jalani dulu. Tapi alhamdulillah bulan Juni mendatang, mungkin kemarin ya, saya berencana menikah. Minta doanya ya kak, semoga kali ini lancar. Setelah mengalami puluhan kali ruqyah, semoga kali ini benar-benar bisa ketemu jodoh saya. Amin. Terima kasih kak, sekian cerita kali ini, maaf kalau kepanjangan. Oh, ini ada catatan tapi gak boleh dibacain nih. Oh, ya intinya dia harus, ya gitu dah. Apa? Ntar gue cek dulu. Oke. Begitu. Thank you Mbak Ocha. Wah, ini cerita lanjutan dari sebuah cerita yang pernah kita bacakan di episode mungkin berapa puluh sebelum ini ya. Udah agak lama sih, kita masih lama di ya, sana tuh. pas masih bareng sama podcast Mas Asia waktu itu, studio di sana. Jadi ini cerita adeknya ya yang akhirnya kena ya. Adeknya dan ibunya pak. Berarti tuh kan tadi, bentar gue mundur lagi ke kronologinya ya. Ceritanya tuh berarti di malam itu adeknya lagi main PS. Enggak, nonton bola. Lagi nonton bola. Terus dia di mana tuh si Ocaknya? Lagi ada panggilan. Lagi manggung, lagi mentas. Terus berarti instan dong. Jadi kan dia dapat panggilan. Adeknya mau nonton bola. Karena TV-nya di kamarnya Mbak Ocha ini lebih gede. Dia ke rumahnya, ke kamarnya Mbak Ocha. Gitu. Kita sambil review sambil mencet-mencet ya. Jadi di tengah aja, biasa aja gitu. Nah, gue udah nih gue udah. Nah, berarti si deg-degan juga ya? Ya nggak apa-apa, selalu. Berarti, nah yang di Spotify ke YouTube makanya. Kondisi adeknya waktu itu, kok nggak kepencet? Kondisi adeknya waktu itu instan dong, luka langsung sakit dan iya kan? Nggak instan lah. Ya kita nggak tahu kapan. Kan baru paginya ditemukan. Iya, baru biasanya kan ditemukan. Orang kalau kena guna-guna tuh takes time gitu ya. Kayak sebulan. Nah, biasa aja bro, nggak bakal mati juga. Tenang aja. Emang Panji doang yang bisa bikin ngobrol sambil main. Kita main buaya nih. Main buaya. Gitu. Nah, di saat itu ibunya itu juga lagi di rumah sakit setelah pemulihan iniannya, kena serangan abis ngelihat makhluk gede hitam gitu. Dikit. Gitu. Iya. Akhirnya Mbak Ocha akhirnya merencanakan pernikahan di Juni kemarin. Betul. Ini kita bacain di Agustus akhir ya. Semoga
pernikahannya sudah berlangsung. Iya, amin. Iya, amin. Nah, silakan Bapak. Apanya? Di bip ya, teman-teman ya. Di bip dikasih ini apa sensor gitu. Atau dipotong segini kayak Tom and Jerry. Juga boleh. Eho mau nggak? Kasih eho ya. Itu dah. Oh, berarti hari ini temanya adalah 2 cerita lanjutan dari teman Kliwon, guys. Oh ya benar. Iya kan. Oke, kalau gitu terima kasih banyak yang sudah menyaksikan, yang sudah mendengarkan juga. Betul. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.